ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadratul Karamin, segenap para alim, para ulama, segenap jemaah majelis Khatmul Quran Al-Mubarakah, terkhusus Namazul Tikri ila Kiai Haji Muslim Alim ila Ustaz Mu'tali wa Jamil Asatid dan seluruh asatid yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita kembali bersama-sama dapat melakukan ubudiyah kita, yaitu kegiatan majelis. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan keistiqomahan kita itu membawa kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua hidup di muka bumi ini tidak ada yang kita khawatirkan kecuali ketika kita nanti telah sakaratul maut. Karena apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kegiatan, amaliyah yang kita perbuat ketika hidup di dunia, pertaruhannya itu adalah ketika kita sakaratul maut. Belum tentu yang kita lihat hari ini orang yang selalu melakukan ibadah, kemudian nanti di akhir hayatnya dia itu husnul khotimah. Apalagi orang yang ketika hidup di dunianya dia banyak meninggalkan kewajibannya, itu lebih tidak ada jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mansur bin Imar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza dana mautul abdi kusima haluhu ila khamsatin." Ketika seseorang itu telah nyata dia itu meninggalkan dunia ini, artinya mati, maka apa yang ada pada diri manusia itu akan dibagi menjadi 5. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, sampean kaya raya, banyak keluarga, apa yang ada di tubuh kita, kita yang gagah, yang ganteng, yang sehat. Kalau kita udah mati, 5 pembagiannya, dibagi 5. Yang pertama apa? Al-malu lil warasati. Yang pertama akan dibagi itu harta yang kita kumpulkan di dunia itu. Ketika kita di dunia, kita mengumpulkan harta banyak-banyak, beli ini, beli itu. Itu nanti akan dibagi kepada ahli waris. Buktinya, tidak ada orang yang meninggal itu yang bawa mobilnya ke dalam kubur, tidak bawa tanahnya yang banyak. Bukan berarti kita tidak mau dan tidak boleh mengumpulkan itu semua, silakan. Cuman yang dimaksud Rasulullah, mari upayakan apa yang kita kumpulkan itu sesuatu yang dibenarkan menurut agama, agar ahli waris yang menerima pembagian harta itu, dia menerima pembagian harta yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang akan dibagi itu waruhu limalikil maut. Ruh kita, ruh yang ada di tubuh kita ini jadi bagian malaikat maut. Makanya tidak ada orang ketika telah sampai nyawanya harus dicabut, tidak ada yang mampu bisa nolak. Karena memang itu jatahnya malaikat maut untuk mengambil kembali, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diserahkan kepada kita ini tubuh kita, tapi ruh ini adalah hal yang dipinjamkan, sesuatu yang dipinjamkan Allah kepada kita. Bukan diserahkan, dipinjamkan. Yang diberikan kepada kita adalah tubuh kita ini. Maka ketika ruh itu telah terpisah dari badan, dia menjadi bagian malakul maut. Yang ketiga, kata Rasulullah, wallahmu liddudi. Daging-daging yang ada di tubuh kita ini, itu menjadi bagian dari ulat-ulat yang ada di dalam tanah. Yang segemuk apapun, ketika di dunia makan 4 sehat 5 sempurna, makan daging terus enak-enak terus yang dimakan, dengan yang makan ikan kering sekalipun sama, dagingnya itu bagian dari ulat, kembali kepada makhluk Allah juga yang makannya.
Maka pada pertemuan sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana proses orang yang ada di dalam kubur itu dari hari pertama sampai 25 tahun itu proses kehancurannya itu sudah pernah saya singgung di dalam pengajian sebelumnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Rasulullah, yang akan dibagi yang ada di diri manusia ketika dia meninggal itu adalah wal adu liturab, yaitu tulang-tulang yang ada di tubuh kita ini yang menjadi bagian tanah. Karena tulang akan hancur. Tidak ada tulang manusia yang tidak hancur. Kecuali orang-orang yang memang pernah saya jelaskan, ada beberapa golongan orang yang jasadnya utuh di dalam bumi itu. Yang tertinggal nanti hanya satu itu, yang disebut ajbud danab atau tulang ekor. Itulah nanti akan tumbuh dari dalam kubur di padang mahsyar nanti untuk menuju pada satu titik kita di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bangkitnya nanti kita menuju padang mahsyar itu kepala kita tidak sama. Karena di tubuh manusia ini melambangkan Ahmad, melambangkan Muhammad. Maka tidak bisa umat ini, manusia ini ketika masuk neraka itu tubuhnya utuh seperti yang ada ini, kepala kita ini. Maka kepala itu nanti akan tumbuh berbeda dengan kepala kita sekarang. Tergantung sifat ketika kita di dunia. Kalau sifat kita model-model sifat anjing, maka kepala yang akan muncul itu seperti anjing. Kalau yang seperti babi sifatnya, kepalanya seperti babi, seperti itu. Jadi tulang juga akan hancur. Dan yang terakhir, wal hasanatu lil khusama, kata Rasulullah. Yang kelima, kebaikan kita, kecantikan kita, kegantengan kita ini nanti akan berpindah kepada saingan kita. Maksudnya gimana? Orang ketika dilahirkan dia kemudian menjadi dewasa, kelihatan yang lelaki ganteng, gagah, yang perempuan cantik, mempesona. Belum kita meninggal, ketika masa tua renta saja kita, tubuh kita udah berubah. Yang awalnya gagah menjadi lemah, keriput. Yang awalnya ganteng ketika tersenyum mempesona kepada orang lain, tapi ketika kita tua, kadang kita tersenyum saja dikira kita nangis. Lekar tapi pindah ke mana? Pindah ke yang muda lagi, ke yang generasi-generasi berikutnya, kegantengan dan kecantikannya itu. Buktinya yang 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, manusia paling gagah di kampung kita misalnya, hari ini dia yang paling jelek. Kenapa? Karena sudah ada yang gagah dan cantik yang baru. Itulah 5 perkara kata Rasulullah nanti yang akan kembali diambil, dibagikan kalau kita telah meninggal. Makanya orang sakaratul maut ini, Imam Abu Hanifah pernah ditanya begini, ayu dzambin akhwafu bisulbil iman ya Abu Hanifah, dosa apa Abu Hanifah yang bisa mengkhawatirkan kita itu bahwa iman kita itu di akhir hayat kita itu akan terlepas? Kata Imam Abu Hanifah itu ada 3. Yang pertama itu apa? Tarkus syukri alal iman. Orang yang meninggalkan syukur, terima kasih kepada Allah atas iman yang diberikan kepada kita. Kita jangan salah. Kita dilahirkan dalam keadaan yang beriman, lahir dari seorang ibu yang beriman kepada Allah, itu adalah nikmat yang besar. Karena nikmat terbesar itu adalah nikmat keimanan. Gimana kalau sebaliknya? Ternyata kita terlahir dari orang kafir. Dan kemudian Allah tak memberi hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita dilahirkan menjadi orang yang beriman ini adalah nikmat yang besar kata Imam Abu Hanifah. Maka jangan pernah kita ingkari itu. Harus kita syukuri. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya ini kita melaksanakan majelis taklim seperti ini, hadir, sholat 5 waktu, melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah. Ini adalah wujud syukur kita atas keimanan yang telah diberikan Allah kepada kita. Terus yang kedua adalah wa tarku khaufil khatimah. Orang yang meninggalkan kekhawatiran di masa akhir dia. Maksudnya gimana? Ketika melakukan apapun kita dianjurkan oleh Rasulullah itu pikirkan dulu akibatnya. Oh ini dosa apa tidak? Oh ini dibenarkan agama apa tidak? Itu harus dipikirkan kata Imam Abu Hanifah. Jangan sampai kita kepedean. Melakukan dosa, wah tenang tengah amal ki banyak. Mungkin itu saja. Kalau cuma dosa ini yang kulakukan, amalku bagi banyak mah. Tetap lebih. Jangan kepedean seperti itu.
Selalu ada kekhawatiran, jangan-jangan aku ketika meninggal aku su'ul khotimah, jangan-jangan aku ketika meninggal tak bawa iman. Kekhawatiran itu harus tetap ditanamkan di dalam diri ini. Sehebat apapun, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan. Itu yang kedua kata Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, wa zulmil ibad, yang harus ditinggalkan itu. Kita mendolimi sesama hamba. Ketika kita dicubit orang merasa sakit, ketika kita ditempeleng orang kita merasa sakit, ketika kita difitnah orang kita merasa sakit hati. Begitupun orang lain. Ketika apa yang dikatakan orang lain, yang dilakukan orang lain kepada kita, kemudian kita merasa sakit. Begitupun orang lain. Ketika itu kita lakukan kepada mereka. Maka meninggalkan dolim, menganiaya orang lain, menyakiti orang lain, itu adalah sesuatu yang harus tetap ditanamkan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiga perkara ini ditinggalkan oleh seseorang, tidak bersyukur atas keimanannya, tidak khawatir ketika dia nanti su'ul khatimah, tidak khawatir takut dosa dia ketika mendolimi saudaranya, fal aghlabu, kata Imam Abu Hanifah, maka yang terbanyak yang biasa itu yakhruju minad dunya bighairi iman, yakhruju minad dunya kafiran. Orang yang seperti itu ketika meninggal, yang kebanyakan pasti tak membawa iman. Ketika meninggal dunia pasti meninggal dalam keadaan kafir. Dahsyat Pak sakaratul maut itu. Diceritakan, ada kisah di dalam kitab ini. Orang ini ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, karena seorang ulama besar. Itu bernama Abu Zakaria Az-Zahid. Abu Zakaria Az-Zahid ini adalah orang yang zuhud, ahli ibadah, luar biasa ibadahnya kepada Allah. Ketika dekat masa wafatnya, ketika akan meninggal Abu Zakaria ini, kemudian datanglah sahabat-sahabatnya. Ini sama kayak kita. Kalau ada keluarga kita mau meninggal, kan keluarganya datang. Walaqanahu, kemudian mentalkin. Jadi sahabat ini mentalkin Abu Zakaria Az-Zahid ini. Ditalkin apa? Ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang ditalkinkan. Ketika ditalkin oleh sahabatnya ini, apa yang terjadi dengan Imam Abu Zakaria Az-Zahid ini? Fa'aradu anhu. Berpaling dia. Seolah-olah tidak mau dengan talkin kawannya ini. Khawatir nih kawan. Walaqanahu thaniyan, kemudian ditalkin lagi kedua kali oleh sahabatnya ini. Fa'aradu anhu. Berpaling lagi, tidak mau talkin sahabatnya ini. Walaqanahu thalisan, ketika dalam talkin ketiga, justru Abu Zakaria Az-Zahid ini berkata, la aqulu. Enggak, engkau tak mau aja, mau turun. Tidak, aku tidak mengatakan itu. Padahal talkinnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat kejadian ini, heran sahabatnya ini. Sampai kawannya yang mentalkin ini pingsan. Karena saking khawatir, ketakutan. Yang ada di pikiran kawannya ini, jangan-jangan Abu Zakaria Az-Zahid ini su'ul khotimah matinya. Masa ditalkin la ilaha illallah tak mau? Padahal ahli ibadah. Namun apa yang terjadi ketika falamma afaqa, ketika telah siuman Imam Abu Zakaria Az-Zahid ini, ternyata tidak jadi dia ditarik nyawanya oleh malaikat maut. Ketika telah siuman, kemudian Abu Zakaria Az-Zahid ini bertanya kepada sahabatnya, hal qultum syai'an li? Apakah kalian mengatakan sesuatu kepadaku? Kata Imam Abu Zakaria Az-Zahid ketika dia pingsannya. Bala, iya, na'am, betul, kami mengatakan sesuatu. Terus diceritakan oleh Abu Zakaria Az-Zahid, begini, aku juga mendengar apa yang kalian katakan itu. Kenapa aku berpaling? Akan ku jelaskan ke kalian. Berpaling yang pertama, ketika ditalkin la ilaha illallah, aku berpaling. Di situ itu ada iblis datang juga kepadaku, berada di sisi kananku. Kemudian iblis itu berkata, atahtajul ma, apa kau perlu air? Wahai Abu Zakaria Az-Zahid, aku jawab bala. Iya, betul. Kemudian setan berkata, la ilaha. Boleh, kata setan, kata iblis ini. Boleh Abu Zakaria Az-Zahid, kau akan kuberikan air yang kubawa ini. Tapi katakan dulu, la ilaha. Tidak ada Tuhan itu. Allah itu tidak ada. Fa'aradu anhu. Baru aku berpaling dari setan itu. Karena meminta aku untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Jadi berpalingnya ini bukan berpaling karena ditalkin oleh temannya ini, tapi berpalingnya karena bersamaan saat itu
ada setan yang sedang menggoda Abu Zakaria Az-Zahid. Kemudian pindah lagi tahta qadamaihi. Iblis ini datang di bawah kaki Abu Zakaria Az-Zahid. Kemudian atas tajul ma, ditanya lagi, Abu Zakaria Az-Zahid, kamu benar-benar butuh apa enggak ke air ini? Dijawab oleh Abu Zakaria Az-Zahid, bala, iya aku butuh. Kul Isa ibnullah. Boleh, tapi katakan dulu bahwa Isa itu adalah anak Allah. Kalau kamu mengatakan Isa anak Allah, air ini akan kuberikan. Apa jawab Abu Zakaria Az-Zahid? Fa'aradu anhu, berpaling dia. Sehingga dia ketika kalinya digoda oleh setan, dia berkata, la aqulu, tidak, aku tidak akan pernah mengatakan itu. Artinya dia menolak ajakan setan itu, bukan menolak ajakan temannya yang sedang mentalkin dia. Ini sekelas Abu Zakaria Az-Zahid, didatangi oleh iblis tetap. Tidak ada memang orang yang bernyawa ketika akan meninggal kecuali Rasulullah yang tidak akan didatangi. Bahkan Nabi dan Rasul lain itu didatangi kecuali Rasulullah. Iblis tidak akan datang karena takut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang sangat menyiksa kita itu adalah ketika kita sakaratul maut. Tidak ada kehausan yang melebihi itu. Karena kehausan yang paling besar itu adalah ketika kita sakaratul maut. Dan pasti ketika kita sakaratul maut pasti ada iblis datang membawa air. Karena orang sakaratul maut itu hausnya tidak pernah kita rasakan ketika kita hidup. Yang kedua, hati kita itu seperti terbakar. Wa ihraqil kabid, kata ulama. Seperti hati yang terbakar, panasnya. Tidak ada orang yang tak tergiur dengan air yang dibawa oleh setan ini, kecuali orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita melakukan ibadah, perbanyak baca tauhid, perbanyak sholawat. Tidak ada lain tujuan kita itu. Tujuannya adalah kita berlindung kepada Allah agar kita tidak dikelincirkan ketika sakaratul maut itu dari kedua kalimat syahadat kita. Karena kata Rasulullah, indahabal mal yajuz. Kalau cuma harta habis, hilang, menjadi pemilik ahli waris kita, yajuz. Tidak apa-apa, no problem. Wa indahabal lahma yajuz. Kalau daging dimakan ulat ketika kita telah meninggal, lah tidak apa-apa. No problem, tak masalah. Karena memang ketika di dalam tanah bagian ulat daging kita. Begitupun tulang tidak masalah, kata Rasulullah. Tapi bagaimana ketika asyaitonu yadhabu bil iman. Ketika setan membawa pergi keimanan kita ketika akhir hayat kita. Na'udzubillah. Fa innahu firaqu fiddin. Karena itu adalah menandakan perpisahan kita dengan agama kita, agama Islam. Kalau kita telah berpisah dengan agama kita, agama Islam, maka kita berpisah pula dengan Rasulullah. Kita berpisah pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita, majelis ini kita gunakan salah satunya untuk kita melatih panca indera kita ini. Karena panca indera kita ini akan digoda oleh setan nanti. Terutama ketika kita sakaratul maut, untuk menggelincirkan keimanan kita itu. Sehingga kita mati su'ul khotimah. Hingga kita mati nanti diharapkan oleh setan itu menjadi temannya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga lisan kita, jaga iman kita ini. Perbanyak kita zikir kepada Allah. Perbanyak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon, minta kepada Allah. Karena memang kita semua akan mati, Pak. Tidak ada orang yang tak akan mati. Apa yang saya ceritakan tadi itu ada di kitab Daqaiqul Ahbar, kitabnya. Mohon ada yang tak percaya, ya silakan coba ngetes. Datang menggoda iblis kayak. Itu akan terjadi kepada setiap manusia. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Tidak akan pernah mati kita kecuali kita membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan di Shiratal Mustaqim. Allah yaufiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.